Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mejuah-juah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Bertemu kembali di Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari baru hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Mazmur 66 ayat 10. Begini firman Tuhan. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkannya, memelihara, serta melakukannya dalam hidup setiap hari. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, pemazmur melihat kehidupan orang Israel ketika Tuhan izinkan mengalami penderitaan. Hal ini digambarkan di ayat 11 dan 12. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air. Dan pemazmur memandang penderitaan itu sebagai proses pemurnian, seperti proses pemurnian perak yang harus dilebur dengan api dalam suhu panas yang tinggi. Perak adalah salah satu jenis logam berharga dan sangat jarang perak ditemukan dalam bentuk asli atau dalam bongkahan perak. Biji kasarnya harus dilebur dan dimurnikan dalam api dengan suhu yang tinggi agar perak terpisah dari unsur-unsur atau kotoran-kotoran lainnya sehingga diperolehlah perak yang murni dan indah. Demikianlah Tuhan menempa umat-Nya lewat pergumulan yang dihadapi. Demikianlah pemazmur memandangnya. Sekalipun harus jatuh bangun, namun itu merupakan proses pembentukan kualitas iman yang baik. Dan pemazmur menyaksikan bahwa dalam menghadapi pergumulan, penderitaan, kesengsaraan, Tuhan tetap menyertai, Tuhan menguatkan dan melepaskan. Ini dinyatakan pemazmur di ayat 9 dan di ayat 12. Di ayat 9 pemazmur menyatakan, Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Di ayat 12 dinyatakan oleh pemazmur, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas.
Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kita menghadapi pergumulan hidup ini, seperti saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah lebih 1 tahun kita alami. Marilah Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, kita menyikapinya dengan memandang pandemi ini sebagai salah satu proses pemurnian iman kita, sehingga kita lebih lagi mengenal siapakah Allah bagi diri kita. Siapakah Allah bagi diri kita di dalam pergumulan dan penderitaan yang sedang kita hadapi saat ini. Kita sedang dimurnikan untuk melihat kembali bagaimana hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita melihat dan merasakan bahwa Allah tetap menyertai dan menguatkan kita dalam menghadapi pergumulan dan penderitaan yang sedang kita alami. Dan Allah memampukan kita melewatinya. Memang tidaklah mudah menghadapi penderitaan. Terlebih lagi bila penderitaan tersebut atau masalah yang kita hadapi tidak kunjung selesai, atau penyelesaiannya memakan waktu bertahun-tahun. Tetapi marilah Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap andalkan Tuhan, sehingga kita mampu menyadari bahwa dalam penderitaan dan permasalahan yang kita hadapi, kita sedang dibentuk menjadi perak yang murni dan indah, sehingga kita semakin teguh beriman di dalam Tuhan, dan kita bisa mengalami dan merasakan serta mampu menyaksikan akan kebaikan, perlindungan, penyertaan, dan kasih Tuhan. Dan kita mampu menyaksikan dan menyatakan seperti pemazmur katakan, bahwa Allah tidak membiarkan kaki kita goyah, dan Allah memampukan kita menghadapi pergumulan dan penderitaan yang ada, dan kita melewatinya bersama Allah. Martin Luther King Jr. pernah berkata, semakin gelap langit, semakin kita bisa melihat bintang-bintang yang begitu indah. Marilah Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita memaknai dan menjalani serta mengisi hidup kita sekarang ini, saat ini, di sini, di tempat kita hidup saat ini, dengan tetap mengandalkan Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, sebaik apapun masa lalu, ia tidak akan bermakna jika masa kini kita kacau. Dan seindah apapun mimpi kita akan masa depan, hanyalah omong kosong jika masa kini kita tidak diisi secara bermakna. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita di dalam memaknai dan menjalani serta mengisi hidup kita sekarang ini, saat ini, di sini, di tempat kita hidup saat ini. Tetaplah andalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Tolong kami untuk tetap mengandalkan Tuhan dan setia kepada Tuhan di dalam menjalani setiap sisi kehidupan kami. Susah senang, sehat sakit, suka duka. Sehingga bagaikan perak yang dimurnikan, kami pun terbentuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan bagi Tuhan. Sehingga nyatalah kasih Tuhan dalam hidup kami, dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Dan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami satukan hati kami berdoa bagi jemaat Tuhan GBKP Runggun Jampit.
Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan, pendeta, pertua diaken, pelayan KKR, pengurus kategorial, pengurus PJJ atau sektor, beserta keluarga dan seluruh jemaat Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus semakin nyata kasih Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan GPKP Runggun Jampit. Ada pertumbuhan iman dan persekutuan kasih. Tuhan menganugerahkan kesembuhan bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit. Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan kepada jemaat Tuhan yang sedang menghadapi persoalan kehidupan. Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan dan menganugerahkan rezeki. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup. Tuhan memberkati persekolahan dan pekerjaan anak-anak kami KKR dan Permata yang ada di GBKP Runggun Jampit. Ada ketekunan dan kesungguhan anak-anak kami dalam belajar dan bekerja, sehingga anak-anak kami menjadi berkat dalam hidupnya. Tolonglah para orang tua ya Tuhan, agar menjadi teladan bagi anak-anak mereka di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, dan juga di dalam menyatakan kasih kebaikan, kebenaran, kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab. Melalui gereja Tuhan GBKP Runggun Jampit, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Dan semakin nyatalah kasih Tuhan di mana GBKP Runggun Jampit berada dan melayani. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita menjadi saluran berkat Tuhan. Terpuji nama Tuhan.